Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sarrafana bidukhuli syahr Ramadan syahral mubarak alladzi unzilat fihi al-malaikatu war-ruhul kiram wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil kiram. Amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita masih dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kalau ada orang bertanya, sudah berapa kali kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Jawabnya adalah, berapa usia kita saat ini, maka sebanyak itu pula lah jumpa kita dengan Ramadan. Kalau usia kita hari ini 17 tahun, berarti kita sudah 17 kali berjumpa Ramadan. Kalau usia kita sudah 40 tahun, berarti sudah 40 kali kita berjumpa Ramadan. Kalau usia kita 50, 60, 70, bahkan 80 tahun, maka sebanyak itu pula lah perjumpaan kita dengan bulan suci Ramadan. Pertanyaan kedua, sudah berapa kali atau sudah berapa lama kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan? Maka jawabnya adalah, seandainya kita baru mulai melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh di usia 11 tahun, maka itu berarti berapa usia kita sekarang dikurangi 10 tahun, maka sebanyak itu pula lah kita telah melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya di dalam bulan suci Ramadan. Semakin sering kita berjumpa Ramadan, semakin sering kita melaksanakan ibadah Ramadan, maka seharusnya akan semakin bertambah iman kita, semakin baik ibadah kita, dan semakin bagus akhlak kita. Satu contoh misalnya, sebuah klub sepak bola ketika akan melaksanakan pertandingan, dia masuk terlebih dahulu ke pusat latihan, training center. Digojlok selama 1 bulan, dilatih oleh pelatih, maka keluar dari pusat pelatihan, tim sepak bola itu harus ada peningkatan, baik dari kualitas individual berupa ketahanan fisik yang semakin mapan, teknik bermain, ataupun kekompakan klub. Begitu juga ibadah Ramadan. Karena itu, kalau seseorang yang sudah beberapa kali berjumpa dengan Ramadan tapi tidak ada perubahan, ada yang salah dari ibadah puasanya. Timbul pertanyaan, apakah orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan atau ibadah-ibadah lainnya dalam bulan suci Ramadan harus ada perubahan? Jawabnya, iya harus. Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan puasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu agar kamu bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu, kalau ada seseorang yang sudah puluhan kali berjumpa Ramadan, yang sudah puluhan kali melaksanakan ibadah puasa, yang sudah puluhan kali melaksanakan ibadah-ibadah lainnya dalam bulan Ramadan, tapi tidak ada perubahan dalam dirinya, imannya tidak semakin mantap, ibadahnya tidak semakin tekun, akhlaknya tidak semakin baik, ada yang salah dari ibadah puasanya itu. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya membagi 3 tingkatan orang yang berpuasa. Pertama, puasanya orang awam. Kedua, puasanya orang khusus. Yang ketiga, puasanya orang khususil khusus.
Puasa orang awam adalah puasa orang yang mereka hanya tidak makan dan tidak minum serta menghindari diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi tidak bisa menjaga anggota tubuhnya dari melakukan maksiat dan dosa. Inilah yang kata Nabi, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, dia tidak mendapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kedua, puasanya orang khusus, yaitu mereka orang yang berpuasa bukan hanya sekedar dia mampu menjaga untuk tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari, tapi juga dia mampu menjaga anggota tubuhnya dari melakukan perbuatan dosa. Dan bahkan dalam dirinya ada perasaan khauf dan roja. Rasa khauf artinya ada sebuah kekhawatiran ibadah saumnya tidak diterima, tapi roja ada sebuah harapan ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah puasanya orang-orang yang soleh. Dan yang ketiga, puasanya orang khususul khusus. Mereka orang puasa tidak makan, tidak minum, menghindari dari yang membatalkan puasa, tapi juga dia mampu menjaga mata dari melihat penglihatan yang tercela, menjaga telinga dari mendengarkan kata-kata yang sia-sia, menjaga hati dari perbuatan-perbuatan dosa, dan juga menjaga keinginannya dari keinginan-keinginan yang bersifat duniawi. Inilah puasanya para nabi, para shodiqin, dan para muqarrabin. Kalau kita ditanya ada di posisi mana kita? Jawabnya ada pada masing-masing kita. Tapi kalau ditanya ingin berada pada posisi mana ibadah puasa kita, tentunya kita tidak mungkin bisa berada pada posisi yang ketiga, posisi khususil khusus, karena itu para nabi muqarrabin. Dan juga kita nggak mau puasa kita termasuk orang awam, karena akan mengakibatkan puasa kita bersifat sia-sia. Kita ingin ibadah puasa termasuk kategori puasa yang kedua, orang-orang yang soleh, puasa yang diterima, puasa yang menjadikan kita pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.